Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Salahuddin, NIM 1914374. Dari jurusan Asuransi Syariah semester 4C. Saya di sini akan wawancara mengenai tentang asuransi properti, yang dimana untuk memenuhi syarat ujian tengah semester MK underwriting. Terima kasih. Baik, langsung saja. Saya di sini sebagai agent dan ini di sebelah kanan saya ada sahabat Danang sebagai calon nasabah. Mungkin kita langsung saja. Ayo silakan. Oke, baik Pak. Terima kasih. Selamat siang Pak. Terima kasih sudah datang ke kantor saya. Ada yang bisa saya bantu Pak? Oh ada, ini saya mau bertanya sih sebetulnya. Apa sih itu asuransi properti itu? Oh iya, kebetulan saya di agen asuransi properti dia, yang dimana bahwa asuransi properti adalah jenis perlindungan terhadap aset properti Pak, seperti rumah, apartemen dan perkontrakan. Seperti itu sih kalau mengenai tentang asuransi properti. Lalu tujuan dari asuransi properti itu untuk apa ya? Nah, untuk tujuannya adalah untuk mengantisipasi kerugian finansial akibat kejadian tak terduga Pak, yang mampu seperti properti Bapak nih tak terduga seperti kayak datangnya banjir, yaitu seperti kiriman biasa, banjir, longsor, berharga Bapak nanti dapat menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, seperti itu sih Pak. Iya. Lalu apakah ada jenis-jenis dari asuransi properti tersebut? Nah, untuk jenis-jenis asuransi properti itu seperti ada dua jenis Pak. Yang pertama itu asuransi properti untuk rumah tangga, dan yang kedua ada asuransi bisnis. Nah, asuransi bisnis itu dibagi menjadi dua Pak. Nah, menjadi gudang, toko dan ruko dan kantor. Seperti itu sih mengenai tentang jenis-jenis asuransi properti Pak. Lalu ketika saya mendaftar asuransi properti, apa saja yang bisa di-cover dari asuransi properti? Untuk yang bisa di-cover adalah emang bencana sih kita Pak tidak ada yang tahu kan kapan datang saja. Nah, baik bencana yang sudah menjadi langganan di musim hujan seperti banjir, kebakaran, kebakaran dan ledakan asap gitu Pak ya. Nah, risiko perubahan cuaca seperti tekanan petir dan juga termasuk tanggungan Pak gitu. Bahkan asuransi properti juga menanggung kerusakan jika rumah kerusakan, itu penanggung polis juga bisa mendapat perluasan jaminan, maksudnya perluasan jaminan risiko menutupi kerusakan tanah longsor, badai atau angin topan. Nah, keluarlah dan hanya membersihkan puing. Nah, barang koleksi pribadi, barang berharga, tapi tentunya Bapak harus menggabungkan dengan asuransi properti pribadi seperti itu sih Pak. Nah, jadi tidak hanya bangunan utama yang dilindungi, tapi isi dalamnya untuk asuransi rumah atau asuransi properti itu pribadi kemungkinan besar hanya menjamin resiko standar berupa kebakaran saja Pak. Namun saat ini pertanggungan dapat diperluas dengan pembayaran premi seperti itu sih Pak. Nah, tambahannya diperluas jaminan ini lebih luas dibanding asuransi rumah biasa seperti yang sudah disebutin di atas tadi Pak, yang telah saya sebutin tadi itu. Nah, rumah di sini tidak hanya rumah tapak, tapi apartemen dan rumah susun juga termasuk. Asuransi properti tidak hanya berlaku untuk rumah yang sudah lunas, tapi rumah yang belum lunas ataupun masih kredit itu masih bisa diasuransikan Pak gitu. Nah, selama bahan lantai 2 ataupun lantai 3 tidak terbuat dari kayu atau bahan yang mudah terbakar Pak. Untuk asuransi bisnis, nah tadi kan ada asuransi bisnis juga. Yang dibahas sekarang asuransi bisnis atau pertanggungan bisa diperluas untuk menjamin perlengkapan rumah ataupun mesin, barang dagangan, persediaan atau barang jadi. Nah, dan sebagainya. Selain itu, disediakan juga polis gangguan usaha yang memberi jaminan perlindungan atas kehilangan keuntungan atau pendapatan karena adanya gangguan usaha yang diakibatkan oleh kerugian kehancuran. Begitu sih kalau mengenai tentang pengcoveran asuransi dari properti. Lalu ketika saya mengikuti asuransi properti ini, keuntungannya apa saja untuk saya? Nah, sekarang keuntungannya adalah Bapak bisa mendapat ganti rugi ketika properti tertentu kebakaran Pak. Tadi yang telah saya omong di awal, bencana alam atau pencurian. Nah, Bapak juga tidak perlu membayar biaya arsitek dan konsultan saat merenovasi bangunan. Misalkan bangunan Bapak nih
rusak. Nah itu Iya. Bapak nanti nggak usah bayar kayak ke arsitek itu, jadi nanti dari asuransi sudah menanggung semuanya gitu Pak. Oh. Nah iya, seperti pangan asuransi properti, jadi kami bisa tinggal jadi Bapak ataupun kita nanti ketika kita mengasuransikan properti itu bisa tinggal tenang. Jadi Bapak juga tidak perlu khawatir ketika meninggalkan rumah dalam waktu yang lama karena semuanya sudah terlindungi oleh asuransi properti. Begitu sih Pak. Iya. Baik-baik. Laju, terus kalau misalkan saya ikut asuransi properti ini, kira-kira berapa persen ataupun berapa premi yang harus saya bayar gitu? Oh iya ya. Nah, besar premi sebuah asuransi properti biasanya dipengaruhi oleh lokasi dan penggunaan bangunan, Pak. Misalnya keadaan bangunan atau dihuni ataulah banyak tinggal penghuninya seperti itu. Nah, keadaan lingkungan dari bangunan tersebut berada kerugian akibat perampokan, Pak, atau pembongkaran yang pernah terjadi, jenis dan nilai harta benda yang nantinya akan diasuransikan serta pernah tidaknya bangunan terkena banjir. Jadi besar kemungkinan Iya. pengajaran asuransi akan ditolak kalau misalkan tidak jelas ataupun tidak sesuai dengan asuransi properti persyaratan yang telah disebutkan. Nah, jika Bapak tinggal di kawasan banjir setiap tahunnya begitu. Jadi kalau misalkan emang rumah Bapak tiap tahun kebanjiran itu Iya. otomatis pasti ditolak juga Pak, karena itu bisa merugikan kedua-duanya. Nah, kualitas bangunan juga turut menentukan murah ataupun mahalnya Pak premi yang harus dibayar. Dalam asuransi properti, bangunan dibagi menjadi tiga kelas. Nah, kelas yang pertama itu bersifat tahan api. Iya. Nah, sedangkan yang kelas kedua itu relatif tahan api dan kelas ketiga itu cenderung rentan terbakar. Harga premi untuk kelas 1 itu lebih murah Pak dibanding kelas 3 gitu. Nah, perlu dicatat jika memahami terbuat dari material ataupun kayu, nah 100% kemungkinan besar permohonan asuransi akan ditolak. Jadi kalau misalkan kebuatan dari kayu itu 100% akan ditolak, Pak. Nah, sebelum permohonan asuransi akan ditolak, sebelum memutuskan premi, nah biasanya perusahaan asuransi akan memeriksa properti secara seksama untuk menentukan kualitas konstruksi properti sifat seperti itu. Oh, baiklah. Kalau misalkan saya ingin mendaftar asuransi properti ini, kira-kira bagaimana caranya? Nah, untuk Bapak gampang, tidak susah-susah juga. Yang pertama Bapak fotokopi KTP atau di-scan ya. Iya. Nah, selanjutnya ada fotokopi akte perusahaan. Jika Bapak akan mepropertikan yang diasuransikan atau kantor ataupun bangunan. Oh. Selanjutnya ada fotokopi sertifikat tanah, Pak. Iya. Dan selanjutnya lagi ada fotokopi izin mendirikan bangunan. Nah, selanjutnya yang tadi itu ada fotokopi pajak bumi dan bangunan. Seperti itu sih Pak untuk mengenai tadi tentang apa saja Bapak untuk persyaratan untuk asuransi properti. Oh, baiklah. Kayaknya saya tertarik untuk mendaftar asuransi properti. Alhamdulillah, terima kasih, nanti selanjutnya datang lagi ke kantor untuk mendaftar ya. Baik, Oke, terima kasih sahabat Dana. Oke, terima kasih, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan bersama sahabat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.